Maaf, apa suara saya sudah masuk? Sudah, Kak. Sudah. Baik, kita mulai sekarang aja ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Perkenalkan, saya Aulia Safanur Fadilah selaku MC di sini akan membantu teman-teman semua untuk keberlangsungan kegiatan program. Jadi kepada semua peserta yang hadir, harap ahlan wa sahlan teman-teman semua. Gimana nih, masih pada puasa? Insya Allah masih. Baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Yana, yang dimana beliau merupakan ketua DKM di Masjid Nurul Izzah, pemateri di Masjid Al-Muhajirin Wal Ansor, pembina remaja dan ibu-ibu di Majelis Taklim Pondok Quran Yatim Duafa Al-Fatih Cileunyi. Sebelumnya kita sapa dulu ya Ustadz Yananya. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah ada? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Udah ada ya? Okay. Udah ada, Teh? Oke, alhamdulillah. Halo Ustadz. Ya. Apakah sudah siap? Suaranya kedengar nggak, Teh? Assalamualaikum. Terdengar, oke. Ada ya? Terdengar Ustadz. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya mendengarkan Ustadz Diana untuk materi. Sebelumnya mau tes dulu nih. Kedengar nggak ini, Teh? Ada? Dengar Ustadz. Ada, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya wa antum muslimun tubika rabbi ayahdurun. Allahumma ati nufusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Alhamdulillah, puji rasa syukur kita panjatkan ke Jatilahi Rabbi. Alhamdulillah bahwasanya di hari yang ke-6 di bulan Ramadan, di bulannya Quran ini kita masih diberikan kemampuan, kesempatan, kesehatan walaupun lewat media online, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai media satu jalan yang nanti insya Allah akan disampaikan menjadi satu pembuka, satu jalan dimudahkan
Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kedua suri tauladan khataman nabiyin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya senantiasa mengikuti sunnah hingga yaumil kiamah. Amin. Hadirin diwakillah jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diamanahi dalam materi itu adab dan ilmu, ya itu ya Teh Aulia, tentang adab dan ilmu ya. Jadi saya menerangkan dulu sedikit berkenaan dengan adab secara bahasa, artinya menerapkan akhlak mulia. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu di dalam kitab Fathul Bari. Dan kita melihat juga bagaimana Rasulullah Muhammad SAW diturunkannya ke muka bumi ini adalah untuk inama bu'itu li utami ma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan adab. Jadi ketika berbicara apa yang lebih didahulukan? Adab dulu, ilmu dulu. Kalau kita melihat orang-orang dulu, salafus soleh atau ulama-ulama dulu, orang-orang yang mendidik umat, mereka memulai dengan adab atau dengan akhlak. Yang dalam adab itu mengatakan bisyghori ilmi qabla kibari. Mereka memulai dengan hal-hal yang basic, yang dasar itu, yaitu dari kehidupan sehari-hari, itu adalah sebagai fondasi, sebagai usulnya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa kuat dia dalam menuntut ilmu kalau seandainya akhlaknya nggak ada? Bagaimana dia akan tahu kuat dalam memegang segala sesuatu keilmuan kalau tidak diawali dengan etika atau adab yang baik? Nah, inilah yang sekarang itu menjadi salah bagi sebagian orang, mengedepankan atau mengenyampingkan adab atau akhlak dan mengedepankan ilmu. Sehingga ilmu yang didapat, mereka punya ilmu mumpuni, ilmunya luar biasa, tetapi secara adab mereka nggak ada. Kalau kita melihat, bahkan saya menceritakan, kalau kita rahimakumullah melihat ke pesantren-pesantren yang katakanlah salafiyah, itu mereka begitu luar biasa etika dan adab mereka terhadap senior-senior atau guru-gurunya atau kiai-kiai di dalam pondok pesantren itu. Itulah yang mereka lakukan. Dan sekarang di beberapa sekolah yang maaf notabene mereka mengatasnamakan sekolah yang modern, seolah-olah adab atau akhlak yang biasa ada itu seolah-olah sudah tidak dirasakan lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan santri-santri zaman dulu itu ketika mereka bagaimana menerapkan adab itu terhadap para seniornya. Nah, dalil wajiban yang menerapkan adab dalam menuntut ilmu, dalil-dalil dan dalam adab ini mencakup tentang perintah berakhlak mulia. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda yang artinya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW bersabda, innama bu'itu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang lebih berat ditimbang amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan akhlak tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Dalil-dalil tentang perintah untuk memuliakan ilmu dan ulama diantaranya di dalam surat Al-Hajj ayat ke-30 yang artinya, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.
Ini di dalam hadis dan di dalam referensi beberapa Al-Quran, orang yang mencari ilmu ternyata didahulukan dulu adabnya. Bagaimana dia akan tahu ilmu yang akan dipelajari kalau seandainya dia tidak tahu etika dan adabnya yang akan dilakukan. Ini di dalam surat, silakan kalau misalkan mau buka, di dalam surat Ali Imran ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana li basyarin, makana ma tidaklah kana itu adalah li basyarin bagi seorang manusia ayyutiyahullah bahwa Allah berikan padanya al-kitab kitab wal hukma dan hikmah wan nubuwah dan kenabian. Tsumma kemudian yaqulu yang berkata linnasi kepada manusia kunu jadilah kalian ibadan hamba-hamba li bagiku min dunillahi dari selain Allah. Walakin akan tetapi kunu jadilah kalian waya iyina robiyun atau pengabdi Allah bima kuntum dengan apa yang kalian tu'allimuna mengajarkan alkitab wa bima kuntum dan dengan apa yang kalian adalah tadrusun pelajarinya. Asbabul nuzul berkenaan dengan ini adalah riwayat yang lainnya tentang penafsiran ayat ini. Al-Hasan berkata, telah disampaikan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, kami sudah masuk Islam karena engkau. Sebagaimana sebagian kami juga telah masuk Islam karena engkau. Apakah kami diperbolehkan untuk bersujud kepadamu? Beliau menjawab, tidak boleh. Tetapi muliakanlah Nabi kalian dan tunjukkanlah kebenaran kepada orang yang berhak karena sesungguhnya tidak layak bagi seorang pun untuk bersujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kemudian turunlah ayat ini yang dinamakan dengan inilah yang diutamakan berkenaan dengan mengutamakan adab dulu ketimbang ilmu. Bahkan para ulama dalam mencari ilmu itu di dalam fase-fase awal mencari ilmu adalah yang dikedepankan itu adalah tentang adab atau tentang akhlak. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Wa kanu yaklubunal adabu qablal ilmu. Mempelajari adab itu sebelum mempelajari adab sebelum kita mempelajari ilmu. Bagaimana ilmu itu akan menjadi kuat kalau seandainya adab atau akhlaknya dia tidak mumpuni, tidak kuat. Ilmu akan menjadi karakter kepribadian kalau seandainya dia tidak berakhlak terhadap ilmu itu. Ada juga dalam kaidah yang lain, ilmu qoblal amal, ilmu dulu, maaf yang melakukan amal tapi dibarengi dengan ilmunya. Ini adab itu adalah sesuatu hal yang prinsip. Sekarang maaf di sekolah, fakultas, di universitas ada yang tidak lagi. Etika itu sudah kita tinggi bagaimana etika atau adabnya soalnya dia melakukan etika yang baik terhadap gurunya itu. Dan inilah yang terjadi kita pada saat sekarang ini. Hancurnya mungkin suatu negeri itu atau suatu wilayah itu, suatu negara itu bukan karena tidak ada orang pintar. Orang pintar banyak, tetapi mereka tidak beradab, mereka tidak berakhlak. Mereka lebih mengedepankan ilmu ketimbang adab dahulu. Padahal kalau kaidah tadi dikatakan adab yang lebih dahulu, baru ilmu, sesudah adab ilmu. Dan itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama salafus soleh terdahulu ketika mereka dalam mencari ilmu. Saya sampaikan dalil-dalil tentang perintah memuliakan ilmu dan diantaranya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58. Langsung ayat artinya silakan kalau mau dibuka. Ayat ke-58 Al-Ahzab, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin perbuat
maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang menentang waliku, ia telah menyatakan perang terhadapku. Imam Syafi'i rahimakumullah mengatakan, jika para fuqaha atau ulama yang mengamalkan ilmu mereka tidak disebut wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Diurayatkan Al-Baihaqi Man Syafi'i dinukil dari Al-Mu'lim halaman 21. Lebih lanjut, urgensi penuntut ilmu di antaranya. Adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong mendapatkan ilmu seperti api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Jadi mereka punya ilmu tetapi tidak beradab. Jadi ilmunya itu tidak mempunyai ruh, tidak menjadi kekuatan di dalam dirinya itu. Jadi hanya sekedar pengetahuannya saja, hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuannya saja, tapi tidak menjadi karakter di dalam kepribadiannya. Seperti sholat, tapi dia tidak mengerti. Seperti hanya kurang seperti itu. Sholat dia lakukan, mengerti dia lakukan, tapi tidak mengerti apa yang dia bacakan, apa yang dia lakukan di dalam sholat itu. Ilmu diutamakan, akhlak adab dikesampingkan. Ilmunya sudah mumpuni, tapi akhlak dan adabnya mereka tidak mempunyai, sehingga ilmu yang didapatkan itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah mengatakan, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Jadi ilmu itu akan diikuti ketika kita adab didahulukan. Bahkan kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin." Kalau seandainya Allah sudah berkehendak, Allah akan pakaikan berkenaan dengan ilmu ini, dengan pemahaman itu. Yang pertama itu bagaimana adabnya, bagaimana etikanya kita menuntut ilmu, bagaimana etika kita terhadap guru kita. Sehingga ilmu itu akan menjadi berkah, ilmu itu akan menjadi bermanfaat, dan ilmu itu akan dimudahkan. Bahkan di dalam surat Al-Alaq, Allah katakan, alamal insana malam ya'lam. Alama dia mengajarkan al-insana manusia malam apa yang dia tidak tahu ya'lam, menjadi tahu. Siapa yang memberikan itu semua? Itu Allah. Atas apa? Atas dia karena dia melakukan satu rangkaian amalan, atas dia melakukan satu estafeta dalam kehidupannya. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi, krisis adab mungkin ya, krisis akhlak kita di dalam masyarakat kita. Bahkan adab seorang muda terhadap yang tua, mereka tidak ada. Bahkan sekarang itu anak saja, dulu aja ini maaf, kalau dulu apakah mengalami nggak ini teteh-teteh semuanya? Dulu ketika kita bertemu dengan guru SD kita samperi guru kita, dan kita sampaikan salam, bukan hanya sampai salam, kita suntangan terhadap guru itu. Tapi lihat anak-anak sekarang, itu sudah tidak dirasakan lagi suasana seperti itu. Yang ketika mereka bertemu dengan guru itu hanya hello to say saja. Assalamualaikum Bu. Bahkan menyebut gurunya, Ibu guru bagaimana kabarnya? Dan itu tidak dirasakan. Nggak tahu nih, apakah Teh Aulia atau siapa yang lainnya merasakan nggak suasana dulu zaman SD seperti itu? Kalau saya merasakan masih merasakan ketika bertemu dengan guru. Sekarang aja ketika bertemu dengan guru SMP, SD atau SMA, itu masih dirasakan suasana itu. Tapi saya melihat anak-anak sekarang, ketika mereka bertemu dengan gurunya, saya mengatakan, kenapa nggak suntangan? Ya nggak apa-apa, cuman hello to saya saja. Dan inilah sehingga keberkahan ilmu yang mereka dapatkan itu tidak didapat. Hanya sebatas ilmu itu, hanya sebatas ilmu saja. Tidak menjadi karakter, tidak menjadi kepribadian, bahkan ketika keluar dari itu hanya sebatas mudah saja. Tidak memberikan kemaslahatan yang jauh, hanya sebatas mungkin keilmuan saja. Itu berkenaan dengan adab dan etika. Saya sampaikan lagi nih, ini beberapa maaf. Nah, ini sehingga
belajar ada sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah mengatakan, ta'lam, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Ini beberapa ulama, beberapa hadis mengatakan ternyata adab itu lebih utama ketimbang ilmu. Bahkan ada dalam satu kisah mereka tidak membuka kitab-kitab yang lain dalam beberapa menuntut ilmu syar'i, tapi mereka mengedepankan adab dan etika mereka dulu terhadap kiainya itu. Mungkin di sekolah juga sebenarnya harusnya gitu, di kampus-kampus juga gitu. Ilmu mah nanti kata Allah di alamal insana ma'alam ya'lam. Alama dia akan mengajarkan al insana manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Itu atas buah dari apa? Atas buah dari keberkahan adab yang dilakukan seorang murid terhadap pendidiknya. Dan yang sekarang terjadi itu nggak ada. Bahkan di kampus-kampus yang saya rasakan itu ketika dia bertemu guru dosen ya, kita nggak ada rasa yang ini, merasa dosen itu hanya sebagai teman saja. Betul, dosen itu bisa dijadikan sebagai teman, tapi mana adab kita? Biar apa? Biar ilmu yang disampaikan oleh dosen itu menjadi berkah bagi kita, menjadi manfaat bagi kita, menjadi maslahat bagi kita, bahkan bisa menjadikan ilmu itu yang kita tidak paham, yang kita tidak ngerti apa yang disampaikan oleh dosen itu, oleh pengajar itu, nanti akan dimudahkan. Karena apa? Karena ketakdiman kita, karena hormatnya kita terhadap seorang pendidik atau seorang guru. Adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan seseorang. Yang beradab ketika menuntut ilmu. Bisa jadi ini adalah merupakan tanda amalan ia menuntut ilmu, diterima oleh Allah dan mendapatkan keberkahan. Sebagian salaf mengatakan adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Jadi amalan seseorang itu dilihat bagaimana dia cara beradabnya. Sehebat apapun amal seseorang, sehebat apapun dia melakukan amalia, tapi kalau tidak ada adab, tidak ada etika, tidak ada akhlak, itu kata-kata ulama salaf, itu bisa jadi tidak diterima amalnya. Bahkan salah satu diterima amalnya itu karena dia mengedepankan adabnya, mengedepankan akhlaknya. Dan inilah yang harus kita kedepankan berkenaan dengan supaya mendapatkan keberkahan dengan ilmu yang kita miliki. Seorang penuntut ilmu itu harusnya jauh lebih hebat. Satu, orang penuntut ilmu biasanya harus dikedepankan apa itu? Semangat dulu ya. Kalau tidak ada semangat dalam menuntut ilmu, biasanya apapun yang disampaikan nggak akan paham. Apapun yang akan disampaikan nggak akan ngerti. Saya punya binaan, maaf. Ibu-ibu, ada sekitar 15-20 orang di pondok kecil di Al-Fatih Cilenyi itu. Bulan Sya'ban kita melakukan satu pelajaran atau satu supaya terbiasa ibu-ibu baca Quran. Di bulan Sya'ban itu kita ingin khataman 1 bulan, padahal biasa ibu-ibu itu mungkin, tapi saya yakin kalau teteh-teteh di sini rahimakumullah jamaah ini orang soleh dan solehah, kayaknya sehari bisa baca 1 juz sampai 2 juz ya. Bisa Teh Aulia berapa juz sehari baca Qurannya? 2 juz, 3 juz deh. 3 juz. Berarti kalau senyum ya 3 juz ya. 1 juz ya. Jadi 1 juz pagi, 1 juz siang, 1 juz malam itu ya. Nah, saya kasih mengatakan ke mereka, ke ibu-ibu itu. Bagaimana kita nanti di bulan Ramadan akan dimudahkan mendapatkan kemudahan membaca Quran. Kalau seandainya di bulan Sya'ban sebagai media latihan kita tidak mencoba mendekatkan dengan Quran ini. Ada ibu-ibu yang baca Qurannya 1 hari cuma 1 lemar. Ada yang 2 lemar. 1 juz ada yang 1 minggu. Bahkan 1 juz ada yang 1 bulan. Bahkan katanya ada yang hatam dari tahun ini ke tahun selanjutnya. Bahkan ada yang hatam 2 tahun kemudian baru hatam. Bahkan seumur hidup
yang udah usia puluhan tahun, 50, 60 tahun, tak pernah merasakan khatam Quran. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena artinya itu untuk melakukan satu rangkaian amal ibadah. Di bulan Sya'ban kemarin, kita membuka siapa yang mau mengikuti khataman di bulan Sya'ban. Lalu saya kasih trik dan metodenya, trik-triknya untuk bisa mudah satu hari minimal baca nggak usah banyak-banyak 2 juz aja. Dikasih ternyata ibu-ibu baru 2 minggu, 15 hari kita ya. 15 hari itu sudah khatam Quran. Dan di bulan Sya'ban kemarin itu ada yang khatam Quran sampai 2 kali. Dan target kita di bulan Ramadan ini menghatamkan Quran kita bisa 3 kali. Karena sehari sudah 3 juz. Kalau kemarin di bulan Sya'ban bisa 2 juz sehari, berarti di bulan Ramadan ini harus 3 juz. Karena Ramadan itu bulan peningkatan. Bulan peningkatan amaliyah ibadah kita kepada Allah. Dan itulah kenapa mereka bisa melakukan seperti itu. Karena walaupun mereka ibu-ibu yang jauh usianya di atas saya, mereka melakukan satu sami'na wa a'tona terhadap arahan-arahan si pendidik. Arahan-arahan si pengajar. Bu, lakukan ini. Bu, lakukan ini, lakukan ini. Sehingga arahan-arahan itu menghasilkan sesuatu hal yang diharapkan. Yaitu apa sesuatu hal yang diharapkan itu? Dimudahkannya dia menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, kemarin bulan Sya'ban bisa 2 kali. Bahkan sekarang di hari yang ke-6 ini ada yang bisa dia melakukan, ada yang sudah juz 18, ada yang juz 19, ada juz ke-17, ada juz ke-13. Padahal baru 6 hari di bulan Ramadan. Itu karena apa? Karena mereka melakukan itu atas bimbingan dan arahan. Yang ketika asalnya susah, tadi kata Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Dimudahkan oleh Allah. Jalannya itu dimudahkan oleh Allah, bahkan diberikan motivasi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang susah itu adalah seorang penuntut ilmu itu susahnya itu kalau dia sudah merasa bisa, ketika ada ilmu yang disampaikan dia sudah tahu, ini mah saya tahu seperti ini. Ini mah pasti seperti ini. Padahal seorang penuntut ilmu itu simak dulu, dengarkan. Kalau ketika Al-Qur'an dikatakan wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an, simak, dengarkan, la'alakum tarhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Begitu pula harusnya dalam satu majelis, dalam satu dunia pendidikan, walaupun kita sudah tahu, simak aja dulu. Apa yang disampaikan ini, simak, dengarkan, sikapi itu, sehingga engkau akan mendapatkan rahmat. Nah, dengan rahmat itulah sehingga ilmu yang sudah kita tahu akan menjadi berkah, ilmu yang sudah tahu akan diberikan kemudahan kita untuk menjalankan dalam kehidupan kita. Nah, itulah mungkin beberapa hal-hal berkenaan dengan ilmu dan adab. Nah, jadi bagaimana kita ada kiat-kiat supaya dalam menuntut ilmu ini bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Nah, ini adalah beberapa hal adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang dalam menuntut ilmu itu, ilmu syar'i. Yang pertama itu menghadirkan rasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah. Kalau dalam niat itu innamal amalu biniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Kalau niat di awal kita sudah ikhlas, maka akan dimudahkan. Tadi alamal insana ma lam ya'lam. Bahkan dimudahkan segala sesuatu yang kita susah. Itu dikatakan juga di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5.
Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan memurnikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Inilah agama yang lurus itu, muhlisina lahudina hunafa'a, orang-orang yang ikhlas terhadap agama ini, hunafa'a, condong kepada yang lurus. Orang-orang yang menuntut ilmu itu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan di api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harum aroma surga di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, seorang penuntut ilmu itu harus dihadirkan niat yang ikhlas. Yang kedua, rajin. Rajin itu berarti kalau rajin pangkal pandai. Rajin itu rajin berdoa juga kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Memohon meminta kepadaku, niscaya aku akan mudahkan engkau. Lupa mereka akan kepada Allah. Mereka lebih mengedepankan logikanya ketimbang aspek ruhiyah dia kepada Allah. Dia mengatakan, saya mampu ini. Jadi mengenyampingkan Allahnya dan mengedepankan logika dia. Inilah yang harus kita lakukan, adalah yang kedua itu, memohon berdoa kepada Allah. Hendaknya setiap penuntut ilmu itu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepada Allah. Jadi dalam doa saya di mukadimah, Allahumma ati nufusana taqwaha. Itu ketika Allahumma atimu kesana itu untuk banyak orang. Kalau untuk pribadi, Allahumma atina si taqwaha, ya Allah, kujamkan atau berikan kepada kami nilai takwa dalam jiwa kami. Karena takwa inilah yang bisa memudahkan sesuatu hal yang menurut kita susah, yang akan memberikan jalan yang menurut kita enggak bisa. Karena dengan takwa, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nah, ini seorang penuntut ilmu juga harus dihadirkan rasa ini, rajin berdoa dan menghadirkan rasa takwa dia kepada Allah, mengedepankan ketaatan kepada Allah. Nanti ketika dia mengedepankan ketaatan ke Allah, maka Allah akan diberikan kemudahan dalam hal aspek apapun. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum, ilmu sekuler, dan ilmu-ilmu lainnya, karena dia tidak berlindung kepada Allah. Harusnya sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka memohon kepada Allah agar ilmu yang dipelajarinya ini adalah membawa kemaslahatan di dunia, bahkan bisa menghantarkan dia membawa kemaslahatan di akhirat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Wajahidu, bersungguh-sungguh berarti haqqa jihadi. Bersungguh-sungguh dia dalam menuntut ilmu itu. Jangan setengah-setengah kalau dalam menuntut ilmu itu. Belajar dan selalu merasa haus ilmu dan menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhannya. Tidak layak bagi para penuntut ilmu bermalas-malas dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita sungguh-sungguh dalam menuntutnya. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu yang satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Baihaqi. Ini kata Rasulullah, dua orang yang rakus. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan berkenaan dengan ilmu itu. Yang kedua,
orang yang rakus terhadap dunia dan dia tidak pernah kenyang dengan keduniaannya. Haus aja terus ini kata Rasulullah. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga seorang penuntut ilmu juga harus dimunculkan. Makanya ulama salafus soleh dulu itu kenapa mengedepankan adab? Karena dengan adab, ilmu yang didapat ini akan lebih mumpuni dan akan menjadi kekuatan di dalam dirinya. Kalau dalam bahasa iman itu, tasdik bi qalbi, iqrar bi lisan wa amal bin arkan. Dihujamkan dalam hati, diucapkan dalam lisan, bahkan dia mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena pondasinya sudah kuat, pondasinya sudah matang, yaitu dengan pondasi kekuatan adab akhlak dia. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamu ilma. Dua orang yang tidak belajar ilmu, yang pertama adalah mustahin, yaitu seorang pemalu. Yang kedua, orang yang sombong, wala mustakbirun, yaitu dan orang yang sombong. Dua orang yang tidak belajar ilmu itu. Satu, dia pemalu. Malu untuk belajar ilmu itu. Malu untuk bertanya, malu untuk belajar. Sehingga ini ada. Yang kedua, orang yang sombong. Nah, yang keenam, mendengar baik apa yang disampaikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini di dalam surat Az-Zumar ayat ke-17, Alladina yastami'una, alladina orang-orang yang yastami'una, dia mendengarkan al-qaula, perkataan, fayattabi'una, lalu mereka mengikuti ahsanahu, yang baiknya, ulaika, mereka itu adalah alladina hadahumullah, orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah mereka ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, orang-orang yang memiliki kecerdasan hebat. Ulul albab, bahkan di dalam surat Ali Imran juga, yang mungkin kita sudah tahu ya. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan, merenungi akan penciptaan alam semesta ini. Dia sandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, bukan kepada akalnya, bukan kepada ilmunya. Dia sandarkan segala sesuatu itu berpikir, Allah, alladzina yadhkuru, dia ingat kepada Allah dalam keadaan berduduk, berdiri, berbaring, bahkan berbaring, duduk, berbaring sekalipun, dia memikirkan bagaimana fi khalqis samawati wal ard, penciptaan alam semesta ini. Inilah yang lebih dikedepankan terhadap Allah dulu, baru ilmunya dikesampingkan, dan ilmu yang nomor 2. Yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh ngobrol. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat ke-204. Saya sampaikan ya, ayat ke-204. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya buka dulu. Wa idza quri'al Qur'an, nah ini saya tadi sampaikan. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka
diamkanlah lahu kepadanya, wa angsitu dan berdiamlah, la'allakum agar kalian turhamun. Ketika kita sedang menuntut ilmu, maka simak, dengarkan. Maka agar kalian, kata Allah, mendapatkan rahmat dari ilmu yang disampaikan itu. Dari seorang dosenkah, dari tenaga pengajarkah, dari seorang ulamakah, dari seorang ustadzkah, maka kita simak, kita dengarkan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau seandainya kita sudah mendapatkan rahmat, maka saya tadi berkali-kali menyampaikan, ilmu yang kita tidak tahu, kata Allah, alamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mudahkan dan Allah akan memberikan, mentahukan kita yang asalnya kita tidak. Berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan, kiat memahami pelajaran yang disampaikan, mencari tempat yang paling enak, tempat di hadapan guru, memperhatikan penjelasannya, bacaan murid yang berpengalaman bersungguh-sungguh untuk mengikat ilmu itu dengan catatan. Faedah pelajaran. Tidak banyak bertab bersama mengulang pelajaran karena kajian selesai dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Yang kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda beliau SAW. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10, ikat ilmu atau pelajaran dengan sebuah tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran poin demi poinnya. Fawaid, faedah dan manfaat dari ayat, hadis dan perkataan para sahabat serta ulama atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulangi pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Mungkin itu beberapa poin yang bisa disampaikan berkenaan dengan poin-poin seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Dan etika seorang pelajar itu bagaimana dia adab etikanya seorang kepada gurunya itu atau kepada seorang pendidiknya itu. Apakah ilmu lebih dikedepankan atau adab lebih dikedepankan? Ternyata kalau kita melihat ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama salafus soleh dulu itu lebih mengedepankan kepada adab ketimbang ilmu. Saya menyampaikan, Imam Ibnu Mubarak mengatakan, wa kanu yaqlubunal adabu qabla ilmu. Mereka lebih mengutamakan adab sebelum ilmu. Adab dahulu, baru ilmu. Agar ilmunya mendapatkan keberkahan, agar ilmunya menjadikan rahmat baginya, agar ilmunya bisa membimbing dia di dunia, bahkan membawa dia jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, mangga, atau kalau enggak, saya dilanjut lagi, poinnya ada sekitar 2 atau 3 poin lagi berkenaan dengan seorang nuntut ilmu itu. Gimana, mangga? Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Ustadz melanjutkan ke materi selanjutnya. Bagaimana? Lanjut berarti ya. Baik Ustadz, silakan dilanjut terlebih dahulu sepertinya. Oh iya, saya melanjutkan ke poin selanjutnya.
Yang ke-11 berarti ya. Tadi ke-9 udah, ke-10 udah, ini ke-11 ya. Mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari, menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi olehnya, takwa kepadanya, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, barang siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan ganjaran pahala yang besar. Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Itu mungkin beberapa poin berkenaan dengan etika seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah, Ustaz, ilmu yang telah disampaikan dengan menarik dan mudah pada sore hari ini mengenai pentingnya mempelajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu, karena bagaimana ilmu itu bisa kuat. Seberapapun banyaknya ilmu tanpa disertai adab yang baik akan bisa menjadikan manusia pun tidak dapat diterima ada barokah di dalam. Orang beradab sudah pasti berilmu dan orang berilmu belum tentu beradab. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri sesi pertemuan kali ini, apakah ya? Dari izin bertanya, Teh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelumnya Tina ingin bertanya, kan tadi ada sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Nah, gimana nih ya kalau misalkan kita tuh mau melakukan kebaikan, tapi niatnya itu kayak apa ya? Mau melakukan gimana ya? Sebentar. Kita tuh kan mau melakukan kebaikan, namun ya, niatnya itu kan baik, tapi dilakukannya itu secara kayak kejahatan gitu. Kita tuh contohnya kayak gini, kita mencuri buat menghidupi keluarga kita, kan itu mencuri, itu kan mencuri tidak baik, walaupun diniatkan dengan baik. Karena kata Allah, jangan kau campur adukan. Yang ini baik, ini tidak baik. Ini maslahat, ini tidak maslahat. Jadi itu baiknya, ya tidak baik. Seperti halnya orang mau berbuat baik, mau membuat masjid, mau membuat pesantren, tapi uangnya hasil dari korupsi. Apakah itu sesuatu hal yang baik? Baik di mata manusia, tapi belum tentu baik di mata Allah. Begitu pula yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat ke 216, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, berfirman, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi, dan kiranya bisa jadi, boleh jadi antakrahu, bahwa kalian membenci sesuatu, wa huwa, padahal ia khairul lakum, baik bagi kalian, wa asya an tuhibbu, dan kiranya boleh jadi bahwa kalian menyukai syai'an sesuatu, wahwa padahal ia syarrul lakum, buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini kata Allah juga seperti itu. Apalagi kita tadi melihat niat kita baik dengan cara baik.
Tadi saya sampaikan, jangan engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kebaikan itu adalah hak, kejelekan itu adalah sesuatu hal batil. Allah sesuatu yang sudah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada Siti Atina bagaimana? Apakah sudah cukup dipahami atau ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup, mungkin cukup memberi gambaran. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin dari Waliudin atau Debbie, silakan. Atau teman-teman sekalian, silakan untuk bertanya. Ayo teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin kita tunggu teman-teman sampai 16.55 ya. Kalau misalnya tidak ada, kita akhiri sesi ini. Kakak mau tanya, boleh? Boleh Rizal, silakan langsung bertanya aja. Tapi di luar apa ya? Di luar materi dari Pak Ustadz tadi sih. Untuk mengenai puasa nih, untuk pembatalannya, kalau misalkan ngupil atau apa ya, ngupil apa, pegang yang seperti apa ya, ngupil ya, seperti gitu aja deh, yang ke lubang-lubang gitu, apakah itu menjadi batal atau enggak sih Kak? Baik, bagaimana Ustadz? Mau langsung ditanggapi? Oh iya, Mangga. Jadi Boleh langsung apakah tanggapi. itu membatalkan puasa kita ketika ngupil dan apa ini mudak-mudak ya, mudak-mudak ke hidung mungkin sama ngupil itu, apakah itu membatalkan puasa? Itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang itu masuknya lewat mulut kita. Itu sesuatu hal yang itu masuknya ke dalam mulut kita, seperti makan, minum, itu membatalkan puasa kita. Kalau ngupil itu tidak membatalkan puasa kita. Kalau secara aspek fikihnya tidak bisa yang bisa disampaikan, mohon maaf. Baik, bagaimana Rizal? Apakah sudah bisa dipahami? Ya Teh, sudah. Makasih Pak Ustadz. Sami. Terima kasih Pak Ustadz. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Teh, saya mau coba. Ini saya mau tanya perihal yang barusan sama Rizal ditanyakan ya. Katanya kan kalau misalnya ngupil itu batal atau enggak. Nah, karena saya waktu itu pernah dengar juga ada suatu hadis itu katanya tuh sahih, cuman saya lupa hadisnya kayak gimana. Tapi jadi inti dari hadis tersebut tuh kalau lagi puasa ada sesuatu yang memasuki ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang seperti mata, telinga, hidung, mulut ataupun dubur dan itu ya. Itu katanya bisa membatalkan puasa juga tadi. Jadi itu tuh apakah benar atau gimana? Soalnya saya dari dulu tuh dikasih taunya kalau misalnya lagi puasa nggak boleh cina kalau misalnya pakai ngupil. Nggak, kalau ngupil nggak apa-apa katanya Pak. Ya kalau misalnya pakai obat mata terus obat telinga kan masuk ke dalam lubang katanya batal, itu apakah betul? Ya. Betul. Oh iya. Maaf, saya langsung aja ya. Kalau berkenaan dengan tadi memakai obat tetes mata atau telinga, itu kan ke THT ya. Telinga, hidung, tenggorokan,
pasti akan dirasakan oleh si tenggorokan kita. Coba aja kalau kita masukkan tetes mata, itu kan langsung ke tenggorokan kita sehingga masuk ke dalam rongga. Ini secara aspek tubuhnya mungkin ya. Nanti secara hadisnya yang lebih jelasnya, saya nanti supaya lebih akurat, saya cari dulu biar lebih, karena tidak dipersiapkan berkenaan dengan itu. Nanti insya Allah akan saya share nantilah ke siapa yang ini berkenaan dengan hadis itu. Tapi yang jelas, memasukkan cairan ke dalam telinga ataupun ke dalam hidung, itu kan THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Berarti itu masuk ke dalam tenggorokan kita, dan kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuh kita, walaupun lewat telinga, walaupun tidak masuk lewat mulut, karena dirasakan si cairan itu oleh tenggorokan kita. Biasanya ada rasa apa, keset atau apa gitu ya, kalau kita memasukkan cairan itu ke telinga ataupun ke mata kita. Mungkin gitu ya yang dapat disampaikan, mohon maaf. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustadz. Untuk Waliuddin, bagaimana, apakah ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup dipahami? Mungkin sudah juga ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Masih tersisa 3 menit lagi, teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini ada yang bertanya ya di kolom chat, Ustadz, dari Azahra. Saya mau bertanya, Kak, bagaimana kita menghadapi perubahan niat saat kita memiliki niat yang baik, namun saat dikerjakan menjadi was-was, takut menjadi ria. Silakan Ustadz, mungkin langsung dijawab saja. Ya, itu biasanya niat di tengah jalan itu karena apa yang kita lakukan itu tidak kuatkan di niat awal. Halo? Masih ada deh? Tadi terlempar ya? Halo, tuh ada ya? Bisa? Sinyalnya jelek nih saya nih. Ada suaranya ke simak? Ada Pak Ustadz. Ada ya. Nah ini di dalam surat Al-Kahfi nanti silahkan dibuka surat Al-Kahfi ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 68 itu, wa kaifa tashbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Dan bagaimana engkau bersabar ala ma lam tuhit terhadap
apa yang belum engkau kuasai, bihi dengannya, kubron dengan niat seandainya pengetahuan kita nggak kuat, ilmu kita nggak kuat dengan niat awal itu. Sehingga si niat yang asalnya A berubah di tengah-tengah. Itu biasanya satu, pengetahuan kita belum kuat, kedua ilmu jalan. Mungkin itu ya. Oke, saya Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya. Mungkin dari Zahra bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? ya, mungkin itu gimana? Bentar barusan baterainya habis. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya, ada. Mangga. Mungkin untuk sesi pertanyaan jawab disebutkan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Yana atas kesediaan untuk menjadi mubalik pada kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya kita sesi foto dulu bersama-sama ya teman-teman. Dan Ustadz mohon ini izin untuk foto bersama. Dulu ya. Oh, Mangga. Mungkin boleh untuk Pukdok tolong diarahkan untuk sesi foto bersamanya. Ya, boleh dinyalakan dulu kameranya. Untuk para peserta silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, alhamdulillah sesi foto bersama juga sudah selesai. Untuk Ustadz, terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan, semoga barokah. Amin. Untuk teman-teman semua juga terima kasih atas partisipasinya. Boleh langsung live dari Zoom-nya. Terima kasih, semoga kita bertemu. Sama-sama. Mangga. Atur nuhun, hanya lain kasiran. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami mangga izin lab ya.